Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa akun Kupas sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Paralogisme. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas masih dalam kelanjutan tema Mahdiisme, akan membahas seperti apa dalam pandangan Mahdiisme masa depan manusia itu seperti apa. Karena pertanyaan soal bagaimana masa depan manusia atau perjalanan manusia di dunia ini akan berujung itu pertanyaan yang sudah sangat klasik. Artinya banyak paham atau banyak aliran pemikiran yang sudah mencoba mengajukan jawaban. Kita tahu ada materialisme dengan yang menyatakan bahwa atau lebih tepatnya lagi materialisme kapitalistik yang mengatakan bahwa kapitalisme adalah tarikan napas terakhir umat manusia. Lalu juga ada tawaran dari sosialisme, komunisme, marxisme yang mengatakan bahwa ujung dari kehidupan manusia ini adalah sosialisme. Lantas bagaimana sebenarnya? Dan juga ada juga mengatakan bahwa masa depan manusia ini adalah teknologi. Jadi karena kita terbiasa dalam situasi berpikir yang sudah pakemkan oleh teori-teori tadi, jadi kita tidak bisa melihat yang lebih, yang melampaui. Nah, tadi dari kata ta'ala itu maksudnya coba melampaui sesuatu yang bukan biasa, jadi istilahnya masuk ke zona yang tidak nyaman, kira-kira gitu. Betul, keluar dari box, out of the box. Nah, makanya tadi saya ingin mengatakan juga kalau semua orang bersadaran, maka pertanyaannya, pemimpin dalam definisi lama itu seperti tidak berlaku. Pemimpin dalam definisi lama dan juga hukum dalam definisi lama, maksudnya definisi sekarang, pemimpin definisi sekarang dan hukum definisi sekarang yang bersifat kursif itu juga menjadi tidak berlaku. Jadi sudah pasti. Sekarang contoh sederhana begini, kalau mau kita ilustrasikan, Anda ketika sebagai ayah bagi anak usia 1 bulan dengan ayah bagi anak usia 25 tahun atau 30 tahun, beda nggak? Beda. Fungsi keayahan. Iya, beda jelas. Fungsi keibuan. Beda. Manusia itu diharapkan di periode Imam Mahdi itu, imamnya itu seperti seorang ibu yang menghadapi anaknya yang di usia 35 atau 40 tahun atau bahkan 50 tahun. Ibu menghadapi anak usia 50 tahun sama dengan ibu. Harapan ibu menghadapi anak usia 1 bulan ya gila. Gila, nggak ada kemajuan. Oleh sebab itulah kita meyakini panjangnya usia Imam Mahdi untuk menunggu ini. Dan seperti yang sudah sering kita katakan, bahwa Imam Mahdi karena ini agenda ilahi, agenda dalam pengertian insani, ilahi, dia tidak terkunci oleh waktu tertentu, dia tidak terbatasi oleh waktu tertentu. Terserah manusia mau sampai kapan. Nah, karena itulah penantian Imam Mahdi yang benar adalah bukan menunggu sosok ini datang, bukan, tapi mengubah diri kita menjadi Mahdawi. Artinya meniru sifat-sifat Imam Mahdi. Dan meniru sifat Imam Mahdi berarti meniru sifat-sifat imam. Meniru sifat pemimpin. Bagaimana sifat pemimpin? Artinya umat dinaikkan levelnya sehingga dia layak menerima sang pemimpin. Kalau kita menunda lagi mengajak Imam Mahdi untuk mohon maaf istilah Jawanya eker-ekeran lagi seperti imam-imam yang sebelumnya, maka pertanyaannya apa dong bedanya dengan yang sebelumnya? Ya, jadi dan apakah nasib dia tidak akan seperti kegaiban itu seperti tidak ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya dikontekstualisasikan seperti yang sebelumnya. Karena manusia masih paradigmanya sama dengan yang lama. Dan kalau paradigma manusia sama, alat-alat dia berkomunikasi sama dengan yang lain, nilai-nilai interaksinya sama, level kesadarannya sama, dan cara-caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan perang dalam menyelesaikan masalah, menggunakan senjata dalam perang militer dan seterusnya, dan menggunakan kekerasan, mendominasi, menghegemoni dan seterusnya, membangun kerajaan, kekuatan, negara dan lain sebagainya. Kalau sama seperti itu, nggak usah ada dia. Imam Rasulullah kan lebih mulia. Apa Rasulullah tidak lebih mulia? Nah, oleh sebab itu kabar gaib tentang kemunculan sosok penyelamat
Ini namanya penyelamat karena dia harus di ujung sana. Dia harus menanti bola, menunggu. Oleh sebab itu, sebagian orang mengatakan Imam Mahdi itu bukan hanya dinanti, tapi menanti. Lebih tepatnya dia menanti di ujung sana untuk mendewasanya manusia. Jadi menunggu kedewasaan manusia, umat secara global. Adapun di sana nanti ada yang disentil, ditempeleng, ini pasti, tapi nggak bisa massal, nggak global perang seperti yang dalam pikiran orang perang lagi. Kalau perang itu kan nggak usah, mohon maaf ya, dengan penghormatan kita terhadap Imam Mahdi, nggak usah Imam Mahdi, perang kan setiap orang. Donald Trump bisa bikin perang, mungkin perang nuklir, perang apa saja, perang apapun, biologis, nggak usah menunggu Imam Mahdi. Siapa saja bisa bikin perang. Seperti orang bilang Pak Irman ya, untuk mencari musuh gampang, mencari teman yang susah. Kalau mencari perang itu easy, binatang pun bisa gitu. Levelnya bukan di situ saya kira. Berperang gampang, tapi berdamai itu lebih susah. Berdamai dalam suatu kondisi di mana manusia bisa saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf ini kan orang suka mereduksi makna ta'aruf. Ta'aruf itu seolah-olah cuma basa-basi ya, apa kabar. Ta'aruf artinya makrifat. Saling memakrifati. Bayangin, saling mengirfani. Jadi bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar mengenal, bukan sekedar mengenal, bahkan pendekatan antropologis yang menunjukkan adanya empatik approach ya. Pendekatan empatik masih kalah dibandingkan ma'rifat. Itu makna restoratif tadi juga begitu, saling mengenal antara korban dan pelaku misalnya, kalau dalam keadilan. Jadi kalau imamah restoratif itu, kalau kita mau kasih istilah imamah restoratif, itu artinya imam itu dengan makmumnya ini punya afinitas, punya kedekatan yang sedemikian sehingga layak menjadi makmum. Nah, kesadaran seperti ini tidak bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan, oleh robot, oleh big data yang sering kita gaung-gaungkan saat ini. Kan dari big data kita bisa membaca kecenderungan manusia, bisa membaca mungkin juga perasaan-perasaan manusia. Apa tidak bisa tergantikan? Tidak bisa. Ini kan pekerjaan manusia. Meskipun menurut saya selalu optimis bahwa apapun yang dilakukan manusia, eksperimen manusia itu justru akan menambah, mengakumulasi kecerdasan, mengakumulasi semoga saja kedewasaan manusia. Tapi kalau mau bicara tentang hakikat kemajuan manusia, apakah manusia sekarang lebih maju daripada manusia terdahulu? Saya bilang manusia sekarang tidak lebih maju daripada manusia terdahulu. Secara material tidak. Pasti kalau secara material tidak. Karena manusia terdahulu memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang sekarang. Justru orang sekarang kehilangan keterampilan-keterampilan itu. Sekarang keterampilan-keterampilan itu diserahkan ke alat-alat, diserahkan ke komputer, diserahkan ke internet, diserahkan ke robot, diserahkan kepada benda-benda yang lain. Itu artinya dia tidak lagi membutuhkan pada keterampilan itu, sehingga secara objektif manusia mengalami penurunan keterampilan dan kecerdasan. Semuanya sudah diserahkan kepada robot dan alat-alat itu, big data dan seterusnya. Ini yang menurut saya mengalami penurunan. Jadi sebagai contoh, orang sekarang kagum-kagum kalau lihat ada burung lovebird yang bisa terbang jauh terus kemudian kembali kepada tuannya. Itu kalau zaman dulu itu fenomena banyak orang yang bisa melakukan. Kalau sekarang ini sampai masuk di YouTube terus yang nonton sudah belasan juta. Karena itu sebuah skill yang masa lalu sangat umum. Pengalaman yang sudah jarang dilihat saat ini gitu. Jarang ya. Misal orang dulu mendaki gunung kilo-kilo dan kemudian berhari-hari atau apapun lah, punya kekuatan fisik yang luar biasa, itu biasa. Bukan suatu hal yang aneh. Tapi sekarang itu dianggap sebagai olahraga yang ekstrim ya, ekstrim sport, dan kemudian pelakunya itu punya follower, fans yang luar biasa, pengagum yang luar biasa. Jadi menurut saya mengalami penurunan secara objektif material biologis. Apalagi kalau bicara secara moral, apalagi kalau bicara secara intelektual, apalagi bicara spiritual. Jadi kemajuan manusia ini sebenarnya di mana? Itu. Apa indikasi-indikasi saat ini menunjukkan bahwa manusia itu cenderung kepada kesadaran partisipatoris, kesadaran restoratif untuk saling memakrifati satu sama lain? Apa indikasi-indikasi yang bisa kita lihat saat ini? Kalau
pasca Perang Dunia Kedua saya lihat manusia sudah semakin menolak yang disebut sebagai unilateralisme. Tidak ada lagi kekuatan tunggal, artinya muncul PBB. Itu artinya sebuah harapan. Ya. Saya tidak mengglorifikasi PBB, jangan dianggap bahwa itu sudah akhir, enggak. Sebagai sebuah tahapan, PBB itu sebetulnya suatu harapan baru, suatu langkah lah, ya. Langkah atas suatu harapan baru. Berarti manusia sudah mulai bisa duduk bersama. Ini poin. Jangan dianggap ini tidak poin. Nah, memang PBB ini kemudian dipakai oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang terdiri atas negara-negara besar yang duduk di Dewan Keamanan PBB. Oke. Tapi nanti lama-lama negara lain akan menggugat ini fungsi dari Dewan Keamanan Dan PBB. sekarang sudah ada suara-suara itu. Suara-suara dan deras, ya, cukup deras. Artinya minimal akan ada kekuatan-kekuatan baru yang di luar Dewan Keamanan PBB yang akan bilang, kenapa saya nggak di situ? Anda emangnya siapa gitu? Anda nggak mewakili saya. Seterusnya akan ada suatu pemekaran. Dan saya lihat misalnya dengan turunnya kadar kekuatan Amerika, meningkatnya kekuatan Cina, kekuatan Rusia, dan lain sebagainya, itu akan ada semacam keseimbangan baru. Dalam keseimbangan baru itu nanti akan ada partisipasi lebih banyak lagi kekuatan sedemikian sehingga manusia di level playing field yang sama, negara di level playing field yang sama. Nah, ketika ini mengalami peningkatan, pada saat kesetaraan itu sudah terjadi, mulai manusia sudah tidak lagi punya kebutuhan terhadap teknologi militer, senjata, tidak perlu menakut-nakuti yang lain. Nah, mau ngapain lagi mau nakut-nakut? Saya nggak takut kok. Anda juga nggak bisa ngalahin saya. Dan sekarang juga perang sudah sangat tidak populer sama sekali. Kan sekarang sebetulnya kalau dalam teori militer kan deterrence itu jauh lebih diunggulkan ketimbang military conflict atau konflik militer kan. Jadi pencegahan. Nah, itu kan sekarang doktrin yang bahkan saya kira hampir semua negara Eropa itu pakai doktrin deterrence saja. Nah, yaitu bahkan diplomasi mungkin. Nah, berarti kalau sudah mulai bergeser dari konflik fisik militer menjadi diplomasi, nanti lama-lama dialog, baru manusia akan mengalami peningkatan. Di level dialog, yang akan unggul siapa? Yang memiliki ilmu lebih tinggi. Satu, moral lebih tinggi. Nilai-nilai lebih moralnya lebih kuat. Posisi moralnya lebih kuat, legitimasi moralnya lebih kuat. Lalu baru kekuatan spiritual. Nah, kita belum bisa bicara itu karena itu wilayah yang masih gelap. Katakan wilayah yang belum kita tahu. Bagaimana sih orang memiliki kekuatan spiritual? Apa orang kalau memiliki kekuatan spiritual itu seperti magic? Tinggal diketok ini terus kemudian semuanya terjadi, tinggal itu bukan Pak, itu klinik. Itu masa lalu justru. Jangan ke situ. Kekuatan spiritual sesuatu yang lain. Kita belum bisa bicara itu. Itu level nanti. Masih istilahnya kalau main game masih 11 12 level ke depan. Jadi belum ada tools untuk memahaminya bahkan. Itu nanti. Tapi ke sana arahnya. Gitu. Manusia itu akan Jadi ini jawaban dari pertanyaan kita program pada kesempatan kali ini adalah ke spiritualitas. Kepada spiritualitas. Karena spiritualitas itu wilayah yang jauh lebih tidak terbatas. Wilayah yang jauh lebih tidak berdesak-desakan. Wilayah yang bebas kontestasi jorok, kontestasi kotor. Wilayah yang mengandalkan kepada kompetisi yang elegan dan agung. Jadi karena tidak berdesak-desakan di wilayah ini, semua orang bisa masuk. Gitu. Semua orang diterima bisa masuk. Persis. Itulah suatu masa depan yang dilihat oleh manusia sebenarnya, ya. Dan yang penting bahwa di level itu, di masa itu, daya-daya manusia ini sudah semuanya teroptimalisasi. Jadi kan sekarang ini kalau kita lihat daya yang teroptimalisasi itu kan baru daya fisik manusia, daya-daya nabati, ya. Jadi kan manusia itu kan memiliki daya daya nabati, daya hewani, daya akli, daya ruhani, daya khayali, daya ruhani, kan gitu. Jadi ada, kita minimal bicara 5 dulu deh ya. Daya nabati artinya tumbuh, daya hewani artinya bergerak, bukan hanya tumbuh, bergerak, berinteraksi dengan kawanannya atau sosial lah kalau istilahnya manusia sekarang sosial. Jadi sosial itu sebetulnya bukan khas manusia, bukan khas manusia karena binatang itu bersosialisasi juga ya. Nah kemudian daya akli apa? Daya khayali apa?
mungkin binatang juga punya ya, daya khayal itu artinya mampu menangkap konsep-konsep yang di luar objek-objek fisik. Objek fisiknya ada gajah, tapi khayalan bisa nambahkan gajah tapi punya kepala 3, kaki 10. Bagaimana ceritanya? Nah, itu ditambahkan. Itu punya, manusia punya. Dan itu sudah cukup berkembang. Kalau kita lihat fantasi, baik novel, science fiction, dan film-film, dan bahkan sampai sekarang teknologi ini kan Ya, pendorong. awalnya imajinasi. Nah, pendorong terbesarnya kan imajinasi. Lalu ada daya akli, yaitu menangkap realitas-realitas abstrak yang tidak bergantung pada materi. Kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Itu tidak ada materinya, Tuhan tidak ada materinya, tapi kebutuhan manusia. Bicara tentang fitrah, bicara tentang Tuhan, bicara tentang Keadilan. keadilan, Ya. keadilan, Kebenaran. bicara tentang keindahan, abstrak. Mana benda indah? Oh, enggak. Keindahan sesuatu yang abstrak. Terus kemudian bicara tentang level yang lebih di atasnya itu ruhani. Bicara tentang kehadiran Sang Maha Kuasa di dalam diri, perasaan yang disebut oleh para ahli-ahli mistik atau ahli-ahli ma'rifat dengan keterguncangan manusia dengan kerinduan pada yang maha mutlak. Oh ini, wah itu depan lagi. Dan di situ nanti ada bicara tentang surga dan mereka dalam visi itu, di level itu. Nah saya kira manusia ini kan sekarang masih di level imajinatif, itu pun imajinatif yang embed kepada wilayah biologis, wilayah hewani, dan wilayah nabatinya manusia. Jadi bahkan imajinasinya pun masih keseret atau kejebak di alam nabati dan hewani tadi. di area nabati dan hewani. Kalau kita misalnya lihat film-film misalnya ya, film-film itu kan terlalu banyak seksualitas, terlalu banyak kekerasan fisik, violence. Ini kan sama dengan hewan kita. Nah nanti imajinasi ini bisa didorong ke akli dan didorong ke ruhani, didorong ke sana. Nah, imajinasi akal berarti kan, imajinasi ruhnya yang kepake. Oh itu luar biasa. Kalau sampai di wilayah itu, barulah kita bisa bilang kepemimpinan partisipatorisnya Imam Mahdi layak muncul. Saya kira itu. Terima kasih Zat Ya, atas sama-sama. penjelasannya pada kesempatan kali ini, pada program kita kali ini. Demikian para pemirsa channel Kupas. Pembahasan kami pada kesempatan kali ini tentang kemana atau bagaimana masa depan umat manusia. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.